yang di bawah mata kaki, wallahu musta'an. Baik. Jadi apa? Jadi seorang wanita yang mungkin pakaiannya panjang, abayanya tidak mesti bahwa sampai di rumah harus disikat, dicuci, enggak. Karena bahkan seandainya apalagi di zaman ini ma'ruf bahwasanya orang-orang sudah yang namanya buang air itu tidak kayak dulu lagi di sembarangan tempat, ya. Kalau sekarang masing-masing di rumahnya orang ada, ya enggak? Orang sudah malu keluar untuk buang air di tempat-tempat. Bahkan tidak ada yang keluar mungkin kecuali kalau malam-malam yang betul-betul tidak punya WC. Kebanyakan saat ini alhamdulillah tempat buang airnya sudah ada tempat-tempat, sehingga untuk mengatakan najis yang dia lalui, dari mana najisnya? Apalagi kalau kita mengatakan paling yang di jalan ada kotoran hewan, sapi kah, kambing kah, kita katakan bahwasanya hewan-hewan itu hewan yang dimakan dagingnya, sehingga kotorannya bukanlah najis. Baik. Kemudian tathhirus thawbi min baulis sabir radhi'. Cara membersihkan kain pakaian yang terkena air kencingnya anak-anak kecil yang menyusui. Artinya yang belum memakan makanan yang lain selain dari air susu ibunya. Bagaimana cara membersihkannya? Qala an Abi Samh, dari hadisnya Abu Sam khadimin Nabi sallallahu salah seorang yang pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yuqsalu min baulil jariyati, bahwasanya air kencingnya seorang wanita anak kecil yang masih menyusui itu harus dicuci yang kena pakaian. Wa yurashu min baulil gulami, dan adapun kencingnya bayi laki-laki yurashu cukup dipercikkan, hanya tidak mesti dialirkan air, disiram air. Beda kalau kencingnya bayi wanita. 6. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kencing, baik itu kencing anak kecil, ya, itu juga najis, ya. Hanya saja khusus pada bayi laki-laki dikecualikan, diringankan. Dua-duanya najis. Seandainya bukan najis tidak perlu diperciki, ya enggak? Hanya ada keringanan, penghususan bagi laki-laki. Bagi laki-laki cukup, ya, seandainya mungkin dia pangku anaknya, bawa anaknya, laki-lakinya, kemudian tiba-tiba ya keluar air kencingnya kena pakaian bapaknya ataupun ibunya, tidak mesti harus diganti, cukup ambil air, perciki. Ya enggak? Ya. Dan tidak mesti harus disiram air. Karena cukup mengambil air, diperciki sedikit, maka itu sudah dianggap bersih. Nah, kalau wanita harus dicuci. Ini maksudnya yang diwajibkan dicuci tentunya tempat yang kena, ya. 6. Baik. Sebagai apa sih hikmahnya? Allahu a'lam. Paling mungkin kalau seperti ini, demikian syariat datang, sama saya kita atau hikmahnya atau tidak, itu yang kita lakukan, itu satu. Sebagian menyebutkan bahwasanya kalau anak laki-laki, kencingnya anak laki-laki diperlakukan seperti ini, juga diwajibkan untuk dicuci, maka ini tentunya katanya masyaqqah bagi ayahnya. Di mana sebagian mengatakan bahwasanya anak laki-laki itu bagi suami biasanya lebih kecintaannya sama anak laki-laki itu lebih besar, ya, wallahu alam, lebih besar dibanding anak perempuan. Sehingga kalau anak laki-laki itu kalau lebih dicintai biasanya sering dibawa-bawa, digendong-gendong atau apa. Nah, sekarang kalau setiap kencing harus dicuci pakaiannya, makanya memberatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, keringanan bagi sang bapak atau siapa saja yang kena kencing anak laki-lakinya yang masih kecil tadi, yang masih menyusui, cukup mengambil air dan memercikkannya dan tidak harus dicuci. Nah, wallahu a'lam. Ada mengatakan bahwasanya, ya, kencingnya anak perempuan memang lebih bau amis, ya, lebih nama istilahnya, bising, masengi daripada, ya, anak laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, masing-masing di antara kalian mungkin sudah ada yang punya anak laki-laki, ada anak perempuan, ya, silahkan dirasakan masing-masing. Nah, apakah ini benar atau tidak? Ya. Baik.
Kemudian ikhwan fillah, tathhirus thawbi minal madhi, cara membersihkan pakaian yang terkena madhi. Ini juga ini ada keringanan. Ya, ada keringanan. Nah, karena ada saja yang asal teringat sesuatu, ya, sudah tegang, keluar madhi lagi. Maka tentu apa? Sangat berat baginya. Nah, yang sampai di tempat kerja, di kantornya teringat sesuatu, keluar madhinya. Sehingga masa mau pulang lagi ganti celana dulu atau cuci, ya. Maka Allah memberikan apa? Keringanan. Bagaimana keringanannya? Disebutkan dalam hadis berikut ini. Qala an Sahli bin Hunayf, dari hadisnya Sahli bin Hunayf radhiyallahu anhu, qala kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana dahulu. Saya mendapatkan pada madhi saya ini sesuatu yang sangat berat. Artinya beliau sering-sering keluar madhi. Ya, naam. Wa kuntu ukthiru minhu al-iktisal, dan saya dulu banyak mandi. Asal keluar madhi pergi lagi mandi. Ya, naam. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama yujzika min dzalika wudu. Cukup bagimu berwudu. Tidak mesti apa? Tidak mesti apa? Tidak mesti mandi. Itu madhi ya. Naam. Faqultu ya Rasulullah kaifa bima yusibu thawbi minhu? Bagaimana dengan pakaian saya yang terkena madhi? Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Cukup bagimu mengambil setelapak tangan air, fatandhaha bihi thawbak, kemudian kamu memercikan pada pakaianmu. Haitsu tara annahu qad asaba minhu, di mana engkau melihat bahwa kain itu ataupun pakaian tersebut terkena madhi. Ya, berarti pakaian depan-depan saja. Nah, yang sejajar dengan keluarnya madhi. Tidak mungkin sampai ke belakang. Ya, nah, toib. Ini keringanan. Ya, Allah SWT memberikan keringanan buat siapa yang kena madhi, cukup apa? Memercikkan pada bagian-bagian kain yang dia perkirakan terkena. Kemudian tathhiru asfalin na'al, cara membersihkan bagian bawah sendal. Qala an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukum ila al-masjid falyanzur. Nabi pernah berkata, apabila salah satu di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia memperhatikan sendalnya. Fa in ra'a fina alaihi kadhara, apabila ia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran, au ada falyamsahu, maka hendaknya dia cukup mengusapkannya. Editana wal yusalli fima, dan silahkan dia salat pada sendal itu jika dia mau. Ya, wal yusalli fihima. Naam. Jam berapa? Sudah mau jam 12 ya. Baik, mungkin kita cukupkan pelajaran kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Baik. Insyaallah di majelis berikutnya kita lanjutkan. Ini ba'da zuhur tidak ada lagi, soalnya ada. Atau kalau ada yang bertanya lah Mas. Insyaallah ba'da zuhur saya ada rencana ke Makassar malam ini, jadi harus pulang cepat. Insyaallah. Kopi yang dimakan oleh kopi luwak. Kopi luwak. Bukan kopinya Jisiska, siapa itu namanya? Mirna. Hah? Berasal dari hewan yang kopi luwak ya. Artinya kopi itu dimakan oleh sebagian binatang, kemudian keluar sebagai kotorannya. Ya enggak? Nah, kan masih bulat-bulat itu kopinya. Ya enggak? Nah, yang termakan cuma apanya? Kulitnya toh. Jadi sehingga tampak di pabrik sudah bersih. Hanya kalau kita kembalikan kepada kaidah tadi, wallahu alam, karena itu bukan kotorannya, toh taruhlah menganggap bahwa umpama luwak itu umpama tidak dimakan dagingnya, ya. Itu sejenis binatang apa sih luwak itu? Musang. Oh, musang. Kalau musang itu berarti dia bertaring, dia niatnya buas, berarti tidak boleh dimakan. Berarti kalau kita kembalikan kepada kaidah tadi bahwa kotorannya apa? Najis. Nah, tapi al-zahir yang jadi najis itu cuma apanya? Kulitnya itu yang dia makan sebagai makanan. Ibaratnya ada sebagian anak-anak kita yang makan nasi, tapi ada uang koin ikut.
Mana yang najis? Koinnya atau nasinya yang dia makan najis? Hah? Nasinya yang makan. Ya koinnya enggak. Sama ini, kopinya tetap kopi. Allah alam. Dan antum lihat bagaimana fatwanya para ulama di masa ini. Itu hanya dari saya wallahu alam, ya tetap bukan najis karena masih dinamakan kopi. Bukan saya bilang ini tai atau apa ya, maaf ya. Nah, orang masih bilang kopi ya, artinya masih jelas mati utuh kopinya. Sehingga jadi kotorannya cuman yang jadi kulit-kulitnya atau apanya ya. Wallahu alam. Apalagi kalau kita kembalikan kepada mazhab yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang najis dari kotoran ini dan air seni kecuali pada kotoran manusia dan air seninya manusia. Tuh ya kawan, ada pendapat seperti itu. Beberapa ulama terdahulu yang berpendapat seperti itu, bahwa tidak ada yang najis dari kotoran, tai ataupun kencing kecuali hanya tainya manusia dan kencingnya manusia. Baik, sehingga insyaallah kayak kopi luwak tadi itu ya, kopi masih dalam utuh seperti kopi kemudian diolah lagi ya, zahir bukan najis wallahu alam. Luwak itu sejenis musang Ustaz, tapi dia makan tumbuh-tumbuhan. Makan tumbuh-tumbuhan. Makan daging. Tidak makan daging. Ya, dia sejenis musang tapi yang makan tumbuh-tumbuhannya. Gitu. Namanya luwak. Baik. Buahan. Wallahu alam. Baik. Kalau caranya menyamak dari kulkas Ustaz. Ya. Kan kalau kita menyamak tersentuh dagingnya. Kalau dagingnya itu najis, bagaimana caranya kita menyamak kulit bangkai itu? Dikuliti. Mungkin kalau umpama tidak mau terkena najisnya pada dagingnya, mungkin saat ini alhamdulillah ada kaos tangan dan sebagainya bisa dipakai. Ya, ada kaos tangan yang lembut yang kayak biasa pakai oleh bidan-bidan itu, dokter-dokter itu bisa ini, sehingga tidak akan tersentuh wallahu alam. Dan Allah alam, hanya dari artinya Nabi SAW di zamannya telah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menyamak, dan tidak dinukilkan bahwasanya apa? Mereka Pak Ikhwani Fiddin yang diperintahkan untuk apa? Untuk membungkus tangan-tangan mereka. Artinya kalau sudah itu toh dicuci. Sebagian antum kalau cebok anaknya, tai kan juga najis. Tapi apakah harus tiap cebok harus pakai kaos tangan? Kan tidak kan? Cukup dicuci. Nah, ya, tidak mesti harus pakai kaos tangan. Sentuh yang dibutuhkan, ya toh? Secukupnya yang dibutuhkan. Setelah itu bersihkan tangannya antum. Sebenarnya kalau kita juga cebok dan sebagainya. Nah, setelah itu dicuci. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kalau babi apa? Babi? Nah, kalau kita kembali kepada ini, jumhur mengatakan najis. Anjing, kemudian babi, sebenarnya najis. Nah. Baik. Ya. Cicak. Baik, hari ini sudah ditanyakan sebagian ini beberapa pekan lalu atau 2 pekan yang lalu. Cicak termasuk bahwa dia tidak memiliki apa? Darah yang mengalir, sehingga kotorannya Allah alam bukan najis. Walaupun tidak boleh kita makan cicak. Ya, kayak sesuatu yang menjijikkan. Nah, khabith. Nah, juga ada perintah untuk membunuh cicak. Ya toh? Ada perintah untuk membunuh cicak, wazak, sehingga adapun kotorannya zahir tidaklah najis. Artinya seandainya kena pakaian ataupun mungkin sebagian sajadah ataupun karpet kena, ya tidak sampai membatalkan salat. Kenapa dia bukan najis? Allahu a'lam. Dan ini juga termasuk hal-hal yang masyaqqah, berat. Seandainya kita anggap bahwa tai cicak itu adalah apa? Najis, sama dengan tai burung dan sebagainya. Kalau itu kita anggap bahwa itu adalah najis, maka tentunya apa? Nah, Allah dan Rasulnya akan menjelaskannya, karena setiap waktu zaman tidak terlepas dari yang namanya burung-burung. Antum tahu sendiri di Mekah, di Arab Saudi sana, di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu banyak burung-burung, ya, banyak burung-burung. Namanya burung itu tidak terlepas dari kotorannya. Tapi bersama dengan itu ya, di sana itu masya Allah, ya, mungkin karena saking cleaning service-nya yang rajin begitu, sehingga
tidak pernah kita atau jarang kita temukan namanya kotoran-kotoran hewan di sana, baik di masjid ataupun di teras masjid. Tehwan, mungkin ini yang kita sebutkan pada siang hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Insyaallah hadis arba'innya di pertemuan berikutnya insyaallah dihafalkan.